Renungan Harian Katolik, Selasa, 4 November 2025. Undangan pesta. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, "Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang lumpuh." Lukas bab 14 ayat 21. Saudara-saudara, sebagian besar orang di dunia ini tentunya akan bahagia sekali jika dirinya diundang pesta, bergembira dan makan dan minum sampai puas. Hanya orang bodoh saja yang tidak ingin berpesta. Suasana pesta adalah suasana gembira dan penuh sukaria, suatu tempat yang telah disediakan oleh tuan rumah agar kita dapat bergembira bersama. Apabila terjadi dalam sebuah pesta perkawinan tidak satupun undangan yang menghadiri acara tersebut, tuan rumah pasti sangat kecewa dan sedih. Pengalaman ini akan menjadi pengalaman yang sungguh memalukan, bahkan menyakitkan hati. Yang mengundang pasti merasa terhina. Persiapan acara yang matang tidak berarti apa-apa jika tidak satupun undangan yang hadir dalam acara tersebut. Perayaan yang mestinya berbuah sukacita berbalik menuai kekecewaan. Dalam Injil hari ini, Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan. Ketika belum satupun undangan pesta yang hadir, tuan rumah mengutus para hambanya untuk segera menghubungi mereka agar segera hadir. Karena tidak satupun mau menghadiri acara tersebut, tuan rumah menyuruh hambanya untuk memanggil orang miskin, cacat, buta untuk menghadiri undangan pesta tersebut. Aneh, sebab dalam tradisi Yahudi orang-orang seperti ini harus dijauhi, mereka dianggap penuh dosa. Tuan rumah tidak peduli siapa yang hadir. Pesta harus tetap berlangsung. Inilah gambaran penolakan orang Yahudi terhadap tawaran keselamatan dari Allah dan panggilan bagi bangsa lain. Undangan pesta dari Tuhan tak terbatalkan, tawaran keselamatan itu berlangsung terus. Semua orang diundang, apa dan bagaimanapun latar belakangnya. Orang yang terpandang dan yang biasa-biasa saja, bahkan orang yang dianggap sepele oleh sesama manusia, diundang Tuhan. Tuhan menawarkan keselamatan bagi semua orang. Akan tetapi, tidak semua orang mau menerima tawaran itu. Orang-orang yang menerima undangan pesta dan berhalangan hadir dalam cerita perumpamaan Tuhan Yesus pada Injil hari ini menggambarkan mereka yang menerima pewartaan kabar gembira kerajaan Allah. Namun, berbagai kepentingan duniawi membuat mereka menolak tawaran itu. Sebaliknya, orang-orang yang menerima undangan perjamuan, yaitu orang-orang kecil dan sederhana serta mereka yang menderita, adalah mereka yang mendengarkan pewartaan tentang kerajaan Allah. Hati mereka tidak hanya terarah pada perkara hidup duniawi sekarang, tetapi juga pada hidup yang abadi. Karena itu, mereka menerima tawaran keselamatan yang datang dari Tuhan. Kerajaan Allah juga ditawarkan kepada kita. Kendati demikian, Tuhan tidak pernah memaksa kita, tetapi Ia menghargai kebebasan setiap manusia untuk menerima atau menolak tawaran itu.
perkara-perkara duniawi tidak boleh menghalangi kita untuk mengarahkan hidup kita pada yang abadi bersama Tuhan. Tantangan, kesulitan, dan perjuangan hidup sekarang justru mendorong kita untuk lebih kuat berharap akan kehadiran dan pertolongan yang datang dari Tuhan. Saudara-saudara, tidak banyak orang dengan kedudukan tinggi atau jabatan tinggi namun memperhatikan persoalan-persoalan lapangan dan melayani orang-orang kecil. Santo Carolus Borromeus adalah salah satu dari orang-orang itu. Hari ini kita memperingati Santo Carolus Borromeus 1538 sampai 1584. Dia uskup Milano yang dalam usia yang masih muda, yakni 22 tahun, diangkat menjadi kardinal oleh Paus Pius IV pada 1846 sampai 1878. Ia menjabat sebagai sekretaris negara dan berperan penting dalam penyelenggaraan Konsili Trente. Santo Carolus Borromeus menghayati semangat pelayanan Tuhan Yesus, terutama dalam memperhatikan orang-orang kecil dan sederhana. Tuhan Yesus, bantulah kami agar mampu menelada Santo Carolus Borromeus dalam menghayati semangat kasih dan pelayanan-Mu, terutama dalam memperhatikan sesama yang membutuhkan pertolongan. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.